Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai arus permukaan dan arus volume. Sebelumnya kita sudah mengenal konsep arus pada kawat. Kita review sedikit. Jadi arus pada kawat eh, kita nyatakan sebagai lambda V. Lambdanya adalah rapat muatan garis. V itu adalah arah pergerakan muatannya. Sekali lagi kalau kita gunakan eh, misalkan kita sepakati pakainya muatan yang bergerak adalah muatan yang negatif, ya berarti arah V-nya tentunya V dari muatan negatif tadi. Nah, kalau kita gunakan muatan positif yang bergerak, ya arah V-nya arah muatan positif yang bergerak. Dan itu akan menghasilkan nilai yang sama. I yang arah vektornya tetap sama. Nah, kemudian maka dari ungkapan seperti ini kita tahu satuannya adalah arus pada kawat ini adalah coulomb per second. Nah, ketika kawat berarus ini berada dalam pengaruh medan magnet, akan terjadi interaksi antara si arus tersebut dengan medan magnet di sekitarnya dia. Nah, sehingga si kawat tadi akan merasakan gaya magnet yang bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Integral ini adalah sepanjang kawat, gitu. Nah, kemudian sekarang arus bisa saja mengalir pada permukaan. Maka kita perlu mendefinisikan suatu besaran K, kita simbolkan K, yang kita definisikan sebagai arus per satu satuan lebar. Jadi kalau misalkan arus pada permukaan ini mengalir ke arah sana, kita tinjau sekarang satu pita begini, pita bagian dari arus tadi, tentunya mengalir juga ke arah sana. Nah, lebar pita ini misalkan DL, kita kasih tanda tegak lurus ya. Maksudnya tegak lurus terhadap arah pergerakan si arus. Maka K yang kita maksudkan tadi itu adalah DI per DL ini, yaitu arus per satu satuan lebar. Saya sebut saja lebar karena maksudnya seperti ini ya, lebar sekian ini. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sini, maka satuannya tentunya adalah coulomb per second meter. Ya, jadi arus per meter ya, jadi coulomb per second meter. Dan tentunya dapat kita nyatakan sebagai K-nya dapat dinyatakan sebagai sigma V. Dengan sigma itu adalah rapat muatan permukaan. Ya. Sehingga kalau kita tinjau sekarang misalkan arus pada permukaan ini berada pada medan magnet B, maka tentunya harus berinteraksi si arus pada permukaan ini dengan medan magnet B. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung gaya yang dirasakan oleh arus pada permukaan ini, ya kita harus menghitung integral meliputi permukaan arus tadi. Nah, sehingga integralnya sini terhadap dA. Padahal di sini gaya. Sehingga kalau kita lihat di sini tadi integralnya adalah dl, yang tentunya satuannya itu meter. Kalau ini meter persegi, maka ini harus memiliki satuan arus per meter, sebagaimana di sini ya, arus per meter. Ya, jadi bisa kita pahami kenapa kita gunakan bukan I di sini, tapi adalah DI per DL. Dan itu kita sebut sebagai rapat arus permukaan, gitu ya. Begitu juga sekarang kalau kita perumum lagi ke konsep arus pada volume. Nah, kita simpulkan pakai simbol J. Misalkan arah arusnya ke sana, maka pada penampang dari bentuk volume seperti ini, ya memanjang ke sana ke arah si aliran arus tadi. Maka penampang yang tegak lurus terhadap arah arusnya tadi itu akan mendefinisikan si rapat arus volume, yaitu dengan cara apa? J sama dengan DI per DA tadi. Ya, DA yang ini. Dan J ini kita sebut sebagai rapat arus volume, yaitu arus per satu satuan permukaan. Permukaan yang mana? Permukaan yang tegak lurus terhadap arah arus, gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam rapat muatan volume Rho, maka J sama dengan Rho kalikan V. Tentunya satuannya adalah arus per meter
kuadrat. Ya. Sehingga seperti tadi di sini ya, kita perlu mengintegralkan untuk menghitung gaya yang dirasakan oleh arus pada volume ini. Kita harus menghitung integralnya ini terhadap volume. Maka yang mendefinisikan arus di sini itu harus bersatuan arus per permukaan. Ya karena kalau di sini kan satuannya meter, sini meter kubik, maka agar kembali seperti agar satuannya sama dengan satuan gaya, ya berarti ini yang mendefinisikan arus harus berdimensi arus per satu satuan permukaan. Maka kita pahami kenapa kok J itu adalah DI per DA. Oke, jadi bisa diperhatikan di sini kita pada intinya kalau ada arus baik itu di kawat, di permukaan ataupun di volume dan di sekitarnya itu ada medan magnet, maka akan terjadi interaksi. Interaksinya kita sebut sebagai gaya magnet, yang gaya magnetnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini atau ini tergantung nanti arusnya seperti apa. Apakah arus pada kawat atau pada permukaan atau pada volume. Nah, sekarang kita coba terapkan pada kasus ya. Kita ambil contoh. Ini saya hapus dulu. Oke, ini kita biarkan dulu aja yang bawah. Misalkan kita punya contoh satu. Misalkan kita punya suatu kawat ya, tapi kawat yang dimaksud itu agak besar ya, seperti pipa begitu, tapi bukan kosong. Intinya penampangnya itu cukup besar. Kita misalkan dalam soal ini rapat arus volumenya itu sama dengan J itu bersifat seragam. Dan misalkan penampang ini volume ini berbentuk tabung dengan jari-jari penampangnya adalah A, misalkan seperti itu ya, jari-jari penampangnya adalah A. Maka kalau ditanyakan dan misalkan rapat arus volumenya J seragam dan arus totalnya itu sama dengan I. Oke. Kemudian ditanyakan sekarang berapa J-nya itu. Ya, berapa J-nya. Jadi misalkan ada arus pada volume ini, volumenya berbentuk tabung memanjang, kemudian si penampang tabung tersebut memiliki jari-jari A dan arus yang mengalir totalnya adalah I dengan rapat arus yang seragam. Maka berapakah rapat arus tersebut? Ya, karena seragam. Kalau tidak seragam tentunya kita akan menggunakan ini, ya kan? Nah, tapi karena seragam kita sudah tidak perlu membicarakan arahnya, kita boleh tulis besarnya seperti ini. Lalu karena seragam maka ini adalah arusnya, kemudian dibagi dengan luas penampang yang tegak lurus terhadap arah arusnya, yaitu luas penampang ini. Yaitu apa? Luas lingkaran berjejari A, yaitu pi A kuadrat. Oke. Jadi mudah sekali kalau sudah urusannya dengan distribusi yang seragam gitu ya. Nah, kemudian sekarang misalkan yang kedua. Oke, yang ini kalau mau dikasih tanda panahnya ya sekarang tinggal kita kasih panah saja gitu ya. Kemudian yang kedua sekarang misalkan sama ada arus mengalir pada
volume berbentuk tabung memanjang begitu, jari-jarinya juga A, jari-jari penampangnya juga A, tapi si rapat arusnya itu rapat arus volume betul, itu sama dengan besarnya sama dengan K kalikan S, dengan catatan S itu adalah jarak titik pada penampang terhadap poros silinder ya, sumbu silinder, terhadap sumbu silinder. Oke, jadi misalkan kita ambil penampangnya ini. Nah, begini misalkan. Jadi ini kita hanya melihat penampangnya, maka volume itu ke sana. Jari-jarinya ini adalah A misalkan. Maka misalkan kita tinjau titik ini jaraknya adalah S. Seperti sebagaimana yang dimaksud di sini ya. Titik ini ada jalannya S. Nah, berapa J di sini? Ya K kalikan S. Dengan K ini adalah suatu tetapan. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Kemudian misalkan yang ditanyakan adalah berapa arus totalnya? Arus totalnya itu berapa? Nah, misalkan yang ditanyakan seperti itu ya. Berapa arus totalnya? Maka sekarang dapat kita hitung bahwa kita tahu bahwa karena J sama dengan DI per DA, maka I dapat kita hitung dengan menggunakan rumus besarnya I ya. J kalikan DA. Ya, kita tidak perlu menuliskan tanda vektor-vektor lagi karena apa? Arah J dengan arah DA itu sudah tegak lurus. Kalau mau dikasih vektor ya kita dotkan begini ya. Gitu. Dan ini hasilnya adalah besarnya I ya. Kalau mengenai arahnya langsung kita tulis saja searah dengan si J ini. Jadi kalau kita nggak mau repot ya sudah kita tulis begini tidak masalah. Nah, maka DA-nya tentunya kita bisa menggunakan menggunakan koordinat polar ya, sistem koordinat polar yaitu R, dr, d, theta. Ya, sistem koordinat polar ini adalah DA-nya ya. DA. Sistem koordinat polar. Mengenai kenapa kok DA-nya bisa tulis begini, silahkan dibuka kembali buku Boas ya. Sudah dibahas mengenai masalah seperti ini. Kemudian karena kita sudah menggunakan ada dr, d, theta, kita langsung tuliskan sini integral rangkap 2 terhadap R itu dari mulai 0 sampai A. Kemudian theta-nya tentunya full ya dari 0 sampai 2 pi. Nah, kemudian kita perlu menyesuaikan variabel di sini karena di sini menggunakan KS ya, berarti ini adalah S ya. Ini S, ini juga S. Oke. Sehingga sekarang tinggal kita selesaikan saja integralnya. Maka ini sama dengan integral K-nya bisa kita taruh depan. Ini S ya. Ini S. Kita tulis yang S dulu. Ya, kita tulis yang S dulu dari 0 sampai A. Kemudian ini adalah S kuadrat ds. Lalu d theta-nya kita bisa pisah. Ya, integral theta dari 0 sampai 2 pi. Lalu ini adalah d theta. Oke. Maka ini hasilnya adalah sepertiga. Langsung kita masukkan aja batasnya ya, sepertiga A pangkat 3 tentunya. Kemudian yang ini adalah 2 pi. 2 pi. Sehingga kita dapatkan 2 per 3 K pi A pangkat 3. Inilah arus totalnya. Arahnya kemana? Ya searah dengan J begitu ya. Kalau ini ke kanan ya berarti ini juga
Kalau misalkan J itu ke kanan, ya berarti ini ke kanan. Gitu. Jadi eh, tidak ada konsep baru yang benar-benar baru di sini, karena apa? Kita hanya memperumum, ya, memperumum pembahasan yang tadinya hanya arus pada kawat, kemudian kita perumum pembahasan untuk arus pada permukaan dan arus pada volume. Nah, agar kita bisa menyesuaikan dengan rumus gaya magnet tadi, ya kita perlu mendefinisikan rapat arus baik permukaan maupun rapat arus volume, begitu. Oke, jadi sampai di sini pembahasan arus permukaan dan arus volume. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.